Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Alina Finajah, teman saya Ade Cynthia, dan Vina Ariska. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Komunikasi dalam Pembelajaran di Kelas. Definisi komunikasi. Komunikasi secara umum diartikan sebagai hubungan atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah hubungan. Dapat diartikan sebagai tukar-menukar pendapat. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu kam dan kata umus. Kam atau kata depan berarti dengan, sedangkan kata umus sebuah kata bilangan yang berarti satu. Dua kata tersebut membentuk kata benda yakni communio. Communio dalam bahasa Inggris sebagai communion yang memiliki arti kebersamaan, persatuan, persekutuan, gabungan, pergaulan atau hubungan. Selanjutnya, fungsi dari komunikasi. Yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial sangat penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur dan memupuk kehubungan dengan orang lain. Yang kedua, komunikasi ekspresif adalah komunikasi yang dapat dilakukan baik sendirian atau dalam kelompok. Komunikasi tersebut menjadi instrumen untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Kemudian, perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan nonverbal. Yang ketiga, komunikasi ritual, yaitu komunikasi yang biasanya digunakan untuk upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjang hidup, yang disebut para antropolog sebagai rites of sex, mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan, dan sebagainya. Yang terakhir, yaitu yang keempat, komunikasi instrumental, yaitu komunikasi yang berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian, tujuan komunikasi dalam pembelajaran diantaranya yang pertama, menciptakan pengertian yang sama terhadap setiap pesan dan lambang yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Yang kedua, merangsang pemikiran peserta didik untuk memikirkan pesan dan rangsangan yang ia terima dari guru. Yang ketiga, melakukan satu tindakan yang selaras dengan pesan yang diterima peserta didik sebagai adanya penyampaian pesan tersebut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Baik, model dari komunikasi ada 4. Yang pertama, model komunikasi Aristoteles dalam bukunya Retorika mengungkapkan bahwa proses komunikasi terdiri dari 3 unsur penting, yaitu yang pertama pembicara atau sumber, yang kedua apa yang dibicarakan atau pesan, dan yang ketiga penerima. Yang kedua, model komunikasi David Berlow menyatakan bahwa di dalam komunikasi terdapat elemen-elemen atau unsur dalam komunikasi, yaitu sumber atau pengirim, pesan, message, saluran dan media, penerima, umpan balik, dampak atau pengaruh, dan terakhir lingkungan. Sedangkan menurut Boff dan Thiel menyatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang dapat dijelaskan, yaitu pengirim mempunyai ide atau gagasan, ide diubah menjadi pesan, pesan dikirim, penerima menerima pesan, penerima pesan beraksi dan mengirim umpan balik. Yang terakhir, model komunikasi teori informasi, yaitu sumber adalah tempat asal dari pesan. Ide yang diambil tidak berupa arti yang polos, disarikan dari stimuli pesan. Pengetahuan yang dimiliki oleh penerima mempunyai peran yang sangat besar mengenai bagaimana ide disarikan. Selanjutnya ada bentuk komunikasi dan proses komunikasi dalam pembelajaran. Yang pertama, bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi terbagi atas beberapa bagian. Ada komunikasi verbal, nonverbal, intrapersonal, interpersonal,
kelompok besar, dan kelompok kecil. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah sarana utama untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan harapan kepada orang lain melalui kata-kata. Ungkapan perasaan dapat dikemas dalam dua cara, yaitu yang pertama, komunikasi lisan atau oral communication. Oral communication adalah komunikasi yang dilakukan dengan pengucapan kata-kata lewat mulut yang dikeluarkan oleh komunikator. Misalnya, seorang guru yang sedang menerangkan di depan kelas. Yang kedua, ada komunikasi tulisan atau written communication. Penyampaian kata-kata disampaikan melalui tulisan. Komunikasi tulisan lebih bersifat tertata, terstruktur, dan ada aturan atau kaidah yang perlu diperhatikan. Contohnya, seorang guru yang merancang bahan ajar, maka guru tersebut menggunakan bahasa tulisan yang baik dan benar. Komunikasi verbal memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, jelas dan ringkas atau tidak bertele-tele. Yang kedua, penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti. Yang ketiga, intonasi berbicara yang tepat. Yang keempat, kecepatan berbicara yang tepat. Dan yang kelima, humor. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Jika di dalam komunikasi verbal tadi penyampaiannya menggunakan kata-kata, maka beda halnya dengan komunikasi nonverbal ini. Arni Muhammad mengatakan, yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal adalah penciptaan atau pertukaran pesan dengan tidak menggunakan kata-kata, melainkan dengan menggunakan bahasa isyarat. Komunikasi nonverbal memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, sentuhan atau haptik. Alma Smith, seorang peneliti dari Continuous Communication Laboratory, mengemukakan bahwa berbagai perasaan dapat disampaikan melalui sentuhan, salah satunya adalah kasih sayang. Yang kedua, komunikasi objek. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah pakaian. Misalnya, dengan melihat peserta didik dari sekolah A yang menggunakan seragamnya, maka kita dapat menangkap pesan bahwa peserta didik itu berasal dari sekolah A. Yang ketiga, chronemic atau chronomics. Chronemic merupakan bagaimana komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu. Contohnya, ada kalanya kita mampu menilai bahwa peserta didik dapat menggunakan waktunya dengan efektif atau tidak. Yang keempat, gerakan tubuh atau kinestetik. Gerakan tubuh biasanya untuk menggantikan suatu kata-kata atau frasa. Beberapa bentuk dari kinestetik yaitu yang pertama, emblem. Emblem adalah gerakan tubuh yang secara langsung dapat diterjemahkan ke dalam pesan verbal. Misalnya, mengangguk tanda setuju atau telunjuk di depan mulut yang berarti tanda diam atau jangan berisik. Yang kedua, ilustrator. Ilustrator yaitu gerakan tubuh yang menyertai pesan verbal untuk menggambarkan pesan sekaligus melengkapi serta memperkuat pesan. Misalnya, memberi tanda dengan tangan ketika mengatakan seorang itu gemuk atau kurus. Yang ketiga, efek displays, yaitu gerakan tubuh khususnya wajah yang memperlihatkan perasaan dan emosi, seperti sedih, gembira, lemah, kuat, semangat, atau sedang kelelahan. Yang keempat adalah regulator. Regulator yaitu gerakan nonverbal yang digunakan untuk mengatur, memantau, memelihara, atau mengendalikan pembicaraan kepada orang lain. Regulator tidak terikat dengan kultur atau tidak bersifat universal. Misalnya, ketika kita mendengarkan orang lain berbicara, kita dengan refleks menganggukkan kepala, mengerutkan bibir, dan fokus mata. Yang kelima adalah adaptor. Adaptor yaitu gerakan tubuh yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan fisik dan mengendalikan emosi. Dilakukan bila seseorang sedang sendirian atau tanpa disengaja. Misalnya, menggigit bibir, memainkan pensil, dan menggaruk kepala. Yang kelima ada gaze, yaitu penggunaan mata dalam proses komunikasi. Selanjutnya ada proxemic. Proxemic adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk tempat atau lokasi berada. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain. West dan Linha Turner membagi zona proxemic pada beberapa macam bagian, yaitu yang pertama, jarak intim. Jaraknya berasal dari 0 hingga 45 cm.
Yang kedua, jarak personal dengan jarak 45-120 cm. Yang ketiga, jarak sosial yaitu 120 hingga 360. Dan yang keempat, jarak publik atau lebih dari 360 sampai 750 cm. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna merupakan dalam aturan lingkungan. Yang ketujuh ada vokalik. Vokalik adalah unsur nonverbal dalam sebuah ucapan. Misalnya nada berbicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, intonasi, atau dan lain-lain. Komunikasi intrapersonal bertujuan untuk berpikir, melakukan penalaran, menganalisis, atau merenung, atau bisa jadi sebagai persiapan melakukan intercommunication. Yang keempat, interpersonal komunikasi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau tidak. Percakapan ini dapat berlangsung dengan berhadapan muka atau melalui media komunikasi, seperti dengan menggunakan pesawat telepon atau radio komunikasi. Yang kelima, kelompok kecil. Kelompok kecil merupakan sekumpulan perorangan yang relatif kecil dan masing-masing dihubungkan dengan beberapa tujuan yang sama. Jumlah anggota kelompok yang ideal sebenarnya tergantung dari tujuan kelompok tersebut. Survei yang dilakukan oleh Harvard Business Review mengungkapkan bahwa komposisi kelompok yang paling efektif dalam tugas-tugas intelektual, analisis, dan informasi penilaian, serta pembuatan keputusan yang berkenaan dengan tindakan administratif adalah terdiri dari 5 orang. Namun, dalam praktik pembelajaran berbasis lesson study, jumlah anggota kelompok yang disarankan adalah 4 orang. Yang kelima, ada kelompok besar. Pada komunikasi kelompok besar ini yang terdiri atas ratusan atau ribuan orang, hampir tidak terdapat kesempatan untuk memberikan tanggapan secara verbal dan secara personal. Sedikit sekali kemungkinannya bagi komunikator untuk melakukan tanya jawab atau situasi dialogis kepada komunikan. Sebaiknya, pembicara senantiasa perlu lebih fokus dalam arah pembicaraannya, sehingga pendengar akan lebih mudah mencerna pesan yang disampaikan. Yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi di mana terjadi proses penyampaian pesan tertentu dari sumber belajar, misalnya guru, instruktur, media pembelajaran, dan lain-lain, kepada penerima pesan. Di sini yang dimaksudkan adalah peserta didik, dengan tujuan agar pesan tersebut yang berupa topik-topik dalam mata pelajaran tertentu dapat diterima oleh komunikan atau peserta didik. Selanjutnya yaitu komunikasi efektif, hambatan, dan solusi dalam pembelajaran. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang suatu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing, orang menyebutnya the communication is in tune, di mana komunikator dan komunikan yang terlibat dalam komunikasi sama-sama paham dengan pesan yang dikomunikasikan. Komunikasi yang efektif atau ideal bisa terjadi bila dilakukan dengan cara dua arah, yang di dalamnya terkandung individu yang berbicara, mendengar, dan feedback. Meskipun begitu, sering terdapat pesan yang tidak bisa diutarakan dengan baik, atau terdapat hambatan dalam melakukan komunikasi. Berhasil tidaknya pihak sumber dalam mempengaruhi pihak penerima pesan tidak semata-mata ditentukan oleh sumber itu sendiri. Faktor lain yaitu faktor pesan, faktor komunikan, dan faktor komunikator, kemudian faktor media dan lambang atau simbol yang digunakan. Hambatan komunikasi adalah berbagai jenis distraksi ketika proses komunikasi berlangsung antara orang satu dengan orang lain, bisa juga organisasi, kelompok, atau sebagainya. Hambatan ini bisa dikarenakan faktor pribadi, faktor fisik, faktor usia, faktor budaya, faktor bahasa, dan faktor lingkungan. Hambatan pribadi misalnya, ketika seorang yang ingin berkomunikasi dengan orang yang pemalu, maka seseorang tersebut harus memiliki sensitivitas tinggi untuk bisa memecahkan kode dari orang pemalu.
Lalu hambatan fisik. Hambatan fisik merupakan suatu yang berhubungan dengan wujud atau tubuh manusia. Contoh hambatan fisik yaitu komunikasi antara individu dengan orang tunarungu atau tunawicara. Selanjutnya yaitu hambatan usia. Hambatan usia adalah hambatan komunikasi yang berakar pada jarak usia antara komunikator dengan komunikan. Misalnya, seorang anak muda yang berkomunikasi dengan orang tua dengan menggunakan bahasa gaul. Lalu hambatan budaya. Komunikasi yang dilakukan setiap individu atau kelompok organisasi tertentu mempunyai latar belakang kultural tertentu juga, di mana di dalamnya terdapat disimilaritas yang terlihat seperti nilai perilaku, kepercayaan yang dijunjung. Selanjutnya yaitu hambatan bahasa. Hambatan bahasa juga mencakup cara pengucapan, aksen, cara penuturan yang berbeda-beda. Bahasa yang berbeda bisa membuat kata memiliki makna atau maksud lain. Selanjutnya yaitu hambatan lingkungan. Hambatan lingkungan misalnya ketika seseorang berbicara di tempat yang ramai atau bising, maka komunikasi harus mengeluarkan tenaga ekstra agar pesan dapat disampaikan dengan baik. Selanjutnya yaitu cara mengatasi komunikasi dalam pembelajaran. Cara mengatasi hambatan komunikasi berdasarkan pernyataan Gito Sudarmo, Inyoman Sudita. Cara mengatasi hambatan komunikasi bisa dilaksanakan dengan beberapa teknik, yaitu terapkan umpan balik atau feedback. Ini dilakukan agar sebuah pesan bisa dikonfirmasi apakah sudah diketahui, dipahami, dilakukan, dan diterima secara baik atau tidak. Lalu empati. Pengutaraan pesan harus sesuai dengan situasi dan kondisi psikologis dan latar belakang lingkungan si penerima. Apakah sehat, bingung, sedih, atau gembira. Lalu repetisi, atau bisa juga dinamakan pengulangan. Ini bertujuan agar pesan lebih dipahami dan apakah sudah diterima atau belum. Lalu singkirkan kesenjangan hierarki. Kemudian memakai bahasa yang simpel dan relevan. Ini bertujuan agar penerima bisa memahami pesan dengan gamblang. Lalu pengaturan waktu yang pas, tujuannya yaitu adalah agar setiap peserta komunikasi bisa lebih bijak dalam ruang dan waktu. Lalu mau mendengarkan dengan seksama. Kemudian menata arus informasi. Ketika melaksanakan komunikasi, peserta komunikasi dianjurkan untuk bisa menahan dan menetapkan apa yang akan disampaikan agar komunikasi bisa berjalan efektif. Dan yang terakhir adalah membuat komunikasi yang proaktif. Dengan komunikasi proaktif, maka jalannya komunikasi bisa lebih dinamis. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip metode quantum teaching. Ada beberapa prinsip yang dimiliki oleh metode quantum teaching yang berguna sebagai struktur dasar dari simfoni belajar, yang diantaranya segalanya berbicara. Segalanya yang ada dalam kegiatan belajar mengajar, mulai dari lingkungan kelas, bahasa tubuh sang guru, kertas yang dibagikan hingga rancangan pelajaran, semuanya mengirim pesan tersendiri tentang belajar. Lalu segalanya bertujuan. Apa yang dibicarakan, dilihat, diperagakan, segala aktivitas guru mempunyai tujuan tersendiri. Lalu pengalaman sebelum pemberian nama. Otak manusia berkembang pesat dengan adanya rangsangan yang menggerakkan rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu ini, siswa akan mencari terus-menerus. Rasa ini akan memacu siswa untuk terus maju dan berkembang. Dan yang terakhir, akui setiap usaha. Belajar memang mengandung resiko, berbagai rintangan yang harus dilalui. Dengan diterapkan prinsip-prinsip dalam quantum teaching, maka suasana belajar akan terlihat lebih dinamis, demokratis, menggairahkan, dan menyenangkan bagi anak didik, sehingga dapat bertahan berlama-lama dalam ruangan tanpa mengenal bosan. Quantum teaching memberikan 4 prinsip komunikasi ampuh, yaitu yang pertama, memunculkan kesan. Kesan yang dimaksud dalam komunikasi ampuh quantum teaching adalah citra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa makna tentang citra. Makna yang tepat dalam kaitannya dengan maksud ini adalah kesan mental
atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase, atau kalimat. Perkataan guru diharapkan mampu menimbulkan kesan yang dapat memacu siswa belajar. Lalu arahkan fokus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus adalah unsur yang menonjolkan suatu bagian kalimat sehingga perhatian pendengar tertarik pada bagian itu. Lalu inklusif. Semua perkataan guru diharapkan memacu terciptanya dinamika yang positif dan memacu hubungan kerjasama yang menyeluruh. Dan yang keempat adalah spesifik. De Porter mengatakan bahwa kesalahan komunikasi sering terjadi karena generalisasi. Generalisasi memungkinkan orang lain mengisi kekosongan dengan pemahamannya sendiri. Semakin spesifik perkataan akan semakin membawa kejelasan. Kejelasan mendorong lahirnya tindakan yang diinginkan dalam komunikasi. Nah, teman-teman, sampai di sini penjelasan dari kami. Apabila ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.